Anak laki-laki ini terjebak di bandara selama 8 tahun hanya karena ingin berbicara dengan seseorang. Namun setelah berubah menjadi zombie, ia bahkan tidak bisa bicara lagi. Bahkan namanya pun sudah lupa. Hal yang sama juga dialami oleh para petugas keamanan, petugas kebersihan, dan ribuan zombie lain yang terjebak di dalam bandara. Di masa depan, sebuah penyakit misterius menyebar dan mengubah setengah populasi dunia menjadi zombie. Meskipun jantung mereka tidak lagi berdetak, potongan-potongan ingatan manusia masih tersisa di dalamnya. Tetapi suatu hari, semua ingatan itu lenyap dan mereka benar-benar kehilangan sisi kemanusiaannya, berubah menjadi zombie tulang belulang yang ganas. Satu-satunya cara untuk mempertahankan sisa kemanusiaan adalah dengan memakan otak manusia. Suatu hari, si pemuda berkata pada sahabatnya, "Buddy." Lalu mereka berdua keluar menuju kota. Tanpa diduga, mereka bertemu sekelompok anak muda yang sedang mencari perbekalan. Karena lapar, pemuda itu menyerang salah satu dari mereka dan memakan otaknya. Seketika, ia mendapatkan seluruh ingatan orang itu. Sebuah cahaya melintas dan dalam pikirannya muncul senyuman seorang gadis, kekasih dari korban yang baru saja ia makan. Dan anehnya, tak lama kemudian, gadis itu benar-benar muncul di hadapannya. Saat itu, di tubuh dinginnya muncul perasaan aneh. Ia jatuh cinta pada gadis itu, meski belum pernah mengenalnya. Bahkan ketika gadis itu menusuk dadanya dengan pisau, ia sama sekali tidak peduli. Dalam benaknya hanya ada satu hal, ia harus melindunginya demi menyelamatkan sang gadis. Ia melawan sifat aslinya. Ia mengoleskan darahnya ke wajah gadis itu agar bau tubuhnya tersamarkan, lalu membawanya kembali ke bandara. Julie, nama gadis itu, ketakutan. Ia mengira zombie itu akan memakannya sedikit demi sedikit. Ia menangis ketakutan. Sementara si pemuda ingin menjelaskan, namun ia lupa kalau dirinya zombie, suaranya tidak jelas. Wajahnya yang pucat dan bengkok justru membuat Julie semakin takut. Akhirnya ia mencoba cara lain. Ia mengambil selimut, menutupi tubuh Julie, lalu memutar sebuah lagu pelan. Julie tertegun. Ia belum pernah melihat zombie seperti itu sebelumnya. Keesokan paginya, Julie mengatakan ia lapar. Pemuda itu sangat senang, lalu segera pergi mencari makanan. Tapi itu memang yang Julie tunggu-tunggu. Begitu ia pergi, Julie melarikan diri keluar dari pesawat. Namun keadaan di luar jauh lebih berbahaya. Zombie-zombie mengerubungi dari segala arah. Julie panik. Saat itu, pemuda tadi tiba-tiba muncul lagi. Ia mengoleskan darahnya ke Julie agar bau tubuhnya tersamarkan, lalu membawanya kembali dengan selamat. Melihat itu, Julie mulai percaya zombie ini benar-benar ingin melindunginya. Ia tak tahu bahwa di dalam diri zombie itu masih tersimpan ingatan kekasihnya yang membuatnya rela melawan kodrat demi menjaga Julie. Sejak saat itu, mereka mulai bersahabat. Julie memberinya nama baru, R, karena ia sudah lupa siapa dirinya. Hari-hari berikutnya, mereka menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik, bermain game sederhana. Meskipun bagi zombie itu permainan sangat sulit. Pelan-pelan, Julie mulai lupa bahwa R adalah zombie. Di sisinya, ia merasa aman. Bagi R, itu adalah hari-hari paling indah selama 8 tahun terjebak dalam kesepian. Hingga suatu malam, keajaiban terjadi. Jantung R mulai berdetak lagi. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam berikutnya, Julie menghilang. R panik dan keluar mencarinya, lalu menemukan Julie sudah dikepung zombie lain, termasuk sahabatnya, Buddy. R menyingkirkan Buddy dan mengusir yang lain. Buddy terkejut mengapa temannya kini justru melindungi manusia. Saat itu juga, suara berisik memanggil perhatian zombie tulang belulang yang jauh lebih ganas. R tahu ia tak